Baik, Bu Siti Nadia. Mari kita buka sama-sama ah, ujian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami minta Ibu untuk membaca Al-Quran dulu. Saya buka dulu bentar, Bu ya. Oke. Belum ya. Oke, ini sudah terbuka. Bisa kelihatan, Ibu? Bisa, Pak? Silakan dibaca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik fi sadrika kharajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Bu Desi untuk eh, mengomentari atau langsung ke Imla. Oke, terima kasih banyak Pak Nispi. Kita langsung saja ya, Bu Siti Nadia. Sudah mempersiapkan alat tulis, Bu, dan kertas. Sudah, Bu. Oke, tolong Ibu tulis surah Al-Baqarah ayat keempat, Bu. Sudah, Bu? Bentar lagi, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan arahkan ke kamera, Bu. Oke, cukup. Terima kasih, Bu Siti Nadia. Ya, Bu. Oke, langsung saja, Bu. Pertanyaan pertama.
Mute, Bu. Maaf, Oh Bu. ya, mohon maaf Bu, kepencet. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari saya Bu Siti Nadia. Ibu pernah mendengar istilah bayi tabung, Bu? Ya, pernah dengar. Nah, menurut Ibu apa ya Bu ya hukum bayi tabung ya Bu? Hukumnya boleh saja asalkan yang dipergunakan sperma suaminya. Kalau Tapi menurut kalau Mm, tapi kalau punya orang lain, ada sebagian ulama itu mengharamkan. oke. Cukup. Jadi hukum bayi tabung kalau menurut hukum Islam apa Bu? Boleh apabila dia dalam keadaan harus at- atau dibutuhkan dengan usaha lain tidak bisa lagi gitu. Jadi diperbolehkan apabila yang dipergunakan sperma suaminya sendiri. Oke, ya betul sekali ya Bu ya. Jadi hukum bayi tabung itu menurut hukum Islam itu diperbolehkan atau mubah asal menggunakan sperma dari suaminya. Oke, selanjutnya Bu. Apakah Ibu setuju nih kalau kita dalam mengajar di kelas itu harus mengikuti perkembangan zaman, Bu? Saya setuju, Bu. Nah, bagaimana Ibu mengintegrasikan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu yang Ibu ajarkan ke dalam materi pembelajaran PA Ibu? Karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seorang guru tidak hanya mampu tentang akademiknya saja, tetapi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi seperti memanfaatkan video animasi atau simulasi, atau misalnya menggunakan kuis dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Oke, oke, Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Kita kan itu Bu, kalau di kelas itu memiliki jumlah tertentu ya Bu. Misalnya dalam satu kelas kita mengajar misalnya 18 orang atau 20 orang kan Bu. Pernah ada Ibu memperhatikan kalau gaya belajar mereka itu berbeda-beda? Ya, itu harus dimiliki oleh guru sebab apa? Di dalam kelas itu kan terdiri dari berbagai macam peserta didik, dari lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda. Jadi kita harus menguasai apa itu yang dibutuhkan oleh siswa di dalam kelas, karena kemampuan anak di dalam kelas itu berbeda-beda. Nah, pendekatan apa Bu yang Ibu gunakan Bu? Tergantung, Bu. Contoh ini, Saya misalnya menggunakan si siswa ini seringkali suka. saya sering menggunakan pendekatan diferensiasi, yang mana di situ saya mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya dan membuat materi sesederhana mungkin agar anak mudah memahami pembelajaran tersebut. Oke, berarti Ibu pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Bu ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, yang mau ingin saya tanyakan Bu Siti Nadia, apa sih Bu itu pembelajaran berdiferensiasi Bu? Pembelajaran diferensiasi yaitu memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Di situ kan ada berbagai macam kemampuan anak. Ada yang hanya paham dengan materi yang melalui penglihatan. Jadi kita harus bisa menyiapkan materi agar anak itu bisa dengan penglihatannya mampu memahami materi tersebut. Yang kedua ada yang melalui pendengaran, audit, audiovisual. Nah, itu kita kadangkala menggunakan video agar anak tersebut mudah memahaminya. Sedangkan yang terakhir yaitu menggunakan kinestetik, yaitu mengelompokkan agar anak itu memiliki kegiatan dan mampu akhirnya dengan kegiatan itu memahami pelajaran yang kita sampaikan.
Terima kasih banyak Bu Siti Nadia. Saya rasa pengetahuan Ibu sudah luas dan benar jawaban Ibu. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Pak Nispi. Terima kasih Bu Pak. Desi. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Desi, Bu Siti Nadia, udah ngantuk. Baik Ibu, giliran saya, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu. Ah, ah, Ibu sudah juga membuat modul P5, Bu ya. Iya Pak. Apa kepanjangan P5 Bu? Profil Ah, pelajar Pancasila. tiga cuma Pro- Bu. Proyek Tiga. penguatan profil pelajar Pancasila. Jangan, ya santai aja Bu, santai. Dihitung Bu. Aduh. Project, Profil profil, pengembangan pro- profil, profil terus proyek penguatan profil pelajar Pancasila. dua kali Dim, profilnya. Bu. salah Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Grogi Pak. Oke, nanti dibaca gitu. Dia nih Bu, Ya. dia ditanya anak-anak apa itu Bu P5? Baik, Ibu. Oke, dalam dalam kegiatan profil pelajar Pancasila tentunya Ibu sudah buat modul ajarnya. Nah, di situ ada alur, Bu. Ada alur profil pelajar Pancasilanya, ya, apa namanya kegiatan P5-nya. Nah, alurnya itu ada berapa alur, Bu? Ada berapa alur, Bu? Alurnya pengenalan konstitusional, ko- aksi dan refleksi. Baru 4, Bu. Satu, saya kan nanya berapa. Kalau berapa tuh jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada empat. Satu. Ada 4. Ada 4. Kan P5. Seharusnya ada 5 Ada juga, Bu. 5. Ya, supaya mudahnya kalau P5 tuh alurnya berapa? Ada 5 juga. Satu, Ibu lah takut pengenalan tadi kan. Dua, konteks. Kontekstualisasi, Nah, tiga, aksi, aksi. Empat, refleksi, refleksi. Lima, tindak lanjut. kan 5, Bu. Ibu nih, berarti sudah tadi, sudah pernah melaksanakan P5 di sekolah, Bu? Sudah Pak. Sudah. Apa, Bu, temanya? Temanya yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan. Apa yang diwirausahakan, Bu? Itu dengan membuat kolase Asmaul Husna. Kolase Asmaul Husna. Di mana nilai kewirausahaannya, Bu? Dari kolase Dengan itu. nilai seni yang bagus, maka akan menghasilkan apabila menghasilkan nilai ekonomi. Ada ya nak beli, Bu? Ya seandainya kreatif bagus, tentu ada lah. Iya. Artinya apa? Kalau mau temanya kewirausahaan, itu tentu cari yang Ekonomi. ekonomis. Ya, kalau buat kolase, itu kira-kira ada yang mau beli nggak ya? Loh, kalau kaligrafinya bagus, Pak. Oke, ada ada ininya Banyak. nggak, Bu? Iya, nanti di akhirnya akan apa namanya? Tentunya di akhir itu diapain, Bu? Apa diadakan market day atau gimana? Gimana maksudnya, Pak?
iya, karena di akhir di apa namanya di aksinya ya Ya. di aksinya bentuk eh, tindak lanjut apa namanya eh, salah satu kegiatan aksi untuk mewujudkan kewirausahaan tuh diapain Bu? Di di sini kan sering di sekolah itu sering mengadakan pameran Hmm. dengan bazar. Jadi apa P5 anak-anak itu dikumpulkan lalu dibawa ke pasar pasar apa gitu namanya. Bazar. Bazar, nah, ke Oke. bazar. Ya, Ibu. Oke. Selanjutnya, Bu, yang Ya, pertanyaannya Pak. gampang. Pertanyaannya gampang. Ya. PTK. PTK itu kepanjangannya apa, Bu? Penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas. Nah, PTK itu ada ada apa namanya? Ada siklusnya. Nah, dalam satu siklus itu apa saja, Bu, kegiatannya? Kegiatan dalam satu siklus ada 4. Yang pertama Ah, yaitu perencanaan, oke. yang kedua yaitu pelaksanaan, yang ketiga yaitu pengamatan, dan yang keempat refleksi. Oke. Wes mantap Ibu nih, paham PTK nih. Dikit-dikit, Pak. Oke, saya kira cukup itu aja Bu ya. Udah malam juga, udah jam Alhamdulillah. 11 ini Bu ya. Saya kira cukup. Bu Desi, Ibu Desi udah tidur nih. Apa nidurkan anak ya? Oke, saya kira cukup Bu ya. Terima Terima kasih. kasih banyak, Pak ya. Oke, Ibu, sama-sama Ibu. Sukses selalu, sehat selalu Bu ya. Amin, Kita amin. cukupkan dulu ya Bu Desi ya malam ini ya. Ya, Pak. Oke, untuk menutup kegiatan kita, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bu Desi, Bu Tika, serta Bu Operator, Bu Najia ya. Terima Masih ada kasih, Bu Bu Desi. Najia? Bu Najia Masih, masih ada? Pak. Masih, Masih, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu ya. Bu Siti Ngadiah juga. Kami mohon Sama, maaf Pak. jika kurang berkenan dan banyak kekeliruan atau kekurangan dalam pelaksanaan kompre di malam pertama ini. Bu Desi juga ya. Ah, 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 Mari kita tutup dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak Nispi. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu, Pak. Ya, Bu Tika, kami pamit dulu ya. Iya, makasih Pak, Bu Desi. Ya, oke. Sama-sama, Bu. Saya Ya, izin lift juga ya, Bu. Oke, Makasih Bu Bu. Desi. Terima kasih, Bu ya, Tika. ya saya Ya, lihat Bu juga ya.